Kembali di iNews Sore, pemirsa, ada lagi dugaan transaksi mencurigakan hingga ratusan miliar rupiah yang diendus Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dari pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Imbas bergulirnya harta Rafael Aluntri Sambodo yang dinilai mencurigakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya dugaan pencucian uang. PPATK mengungkap total uang yang tersimpan dalam puluhan rekening pejabat pajak Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo mencapai 500 miliar rupiah yang sudah diblokir. Adapun rekening yang diblokir terdiri dari rekening pribadi Rafael, istrinya, serta putranya Mario Dandi Satrio dan perusahaan atau badan hukum. Pemblokiran ini berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan Rafael lantaran ada transaksi di luar kewajaran. Dan pemirsa, selengkapnya terkait temuan transaksi janggal dan harta fantastis pejabat pajak sudah bergabung bersama kami Natsir Kongah, Humas PPATK. Selamat sore Pak Natsir. Selamat sore Mbak Stefani, apa kabar? Baik Pak, apa kabar Pak Natsir? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Natsir, apa sebenarnya temuan PPATK transaksi janggal yang membuat kemudian PPATK memblokir puluhan rekening terafiliasi dengan Pak Rafael Aluntri Sambodo yang kemudian dikatakan menyimpan uang senilai lebih dari 500 miliar rupiah? Ya, ini kan sebenarnya sudah lama ya hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK terkait terduga ini sudah sejak tahun 2012 yang lalu ya. Dan karena sekarang muncul lagi masalahnya tuh terus kita kembangkan. Jadi terakhir ini kita sudah bukukan 40 rekening ya. Dan ini akan terus berkembang dengan total nilai sekitar 500 miliar rupiah. Ini dihitung debit dan kredit dari rekening yang terkait ya, seperti itu Mbak Stefani. Benarkah transaksi janggal ini terindikasi adanya tindakan pencucian uang, Pak Natsir? Ya, kalau kita tentu apa yang kita hasilkan itu ada indikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya, seperti korupsi, penyuapan, dan lain-lain. Tentu itu ada indikasi tindak pidana pencucian uang apa yang kita sampaikan kepada penyidik, Mbak Stefani. Disebutkan bahwa yang diblokir ini mencapai puluhan rekening. Ini milik siapa saja, Pak? Selain Pak Rafael, apakah ada keluarga atau rekannya atau bahkan mungkin ada rekening yang juga berada di luar negeri? Iya, jadi itu terkait dengan terduga, keluarga, pihak terkait lainnya ya, ada badan usaha dan perorangan seperti itu, Mbak. Tadi Anda sebutkan bahwa temuan ini sebenarnya sudah sejak lama oleh PPATK. Apa yang terjadi kemudian setelah PPATK menemukan adanya transaksi yang mencurigakan? Ya, terus kita memantau dan eh, meminta respon dari penyidik ya. Kalau ada yang diperlukan ya kita support lagi informasi-informasi yang dibutuhkan. Artinya temuan PPATK sebelumnya tidak ditindaklanjuti, Pak Natsir? Mungkin ditindaklanjuti ya, cuman mungkin beberapa barang bukti belum didapatkan atau bagaimana ya, itu teknis dari penyidikan ya. Kita kan intinya mensupport dari penyidik ya, agar kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman penyidik itu bisa lebih mudah ya. Dan saya kira Mbak Stefani, pendengar iNews ini perlu tahu ya, seperti apa sih transaksi keuangan mencurigakan itu, kemudian tugas fungsi PPATK itu seperti apa gitu ya. Sehingga di dalam melihat sebuah persoalan itu bisa menjadi terang gitu ya, jernih gitu. Misalnya ya, PPATK itu memiliki tugas menerima laporan. Laporan dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, dan pihak profesi. Apa laporan diterima oleh PPATK dari penyedia jasa keuangan bank misalnya ya, itu pertama adalah laporan transaksi keuangan mencurigakan. Nah, ini laporan transaksi keuangan mencurigakan itu perlu masyarakat, pemirsa iNews dan Sobat PPATK ketahui bahwa yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan itu adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil
nasabah, menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan dari pola transaksi dan penggunaan jasa yang bersangkutan. Misalnya terduga pegawai negeri golongan 4C, gaji 70 juta misalnya ya per bulan. Kemudian dia menerima aliran dana sampai 20-30 miliar. Ini menyimpang dari profil dari eh, nasabah tersebut. Karena ketika kita membuka rekening, itu kan bank tanya profil kita sebagai nasabah. Nama, tempat tanggal lahir, profesi gitu ya, Baik, berapa gaji. Nah, itu seperti itu. baik, Kemudian yang mhm, dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan tadi itu Mbak Stefani baik, ya, baik. oke. Mhm. Baik, kita akan terus tunggu Pak Natsir kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Ini Sore, Pak Natsir Kongmah, Humas PPATK.